Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat kesehatan. Sehat sedaya Ibu-ibu? Nggih, sehat sedaya nggih? Ekonomine nggih sehat nggih? Nggih, kan barang-barang pun murah sedaya sakniki nggih. Berarti makanannya tambah bergizi kan nggih? Mamdok, sate normal Ibu. Tempe nggih. Murah sedaya sakniki alhamdulillah. Nggih. Lah bayar wancine murah ngeten nggih, blonjone sing kathah jenengan nggih. Tapi ke bayar sekolah nggih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka majelis zikir, majelis ilmu. Ya, semoga diberkahi waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang beriman niku waktunya berkah. Nggih, tiang ingkang beriman iku Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Tiang ingkang beriman iku punya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, bahkan kurang beriman. Jadi kita ulangi malih bahwa kalau kita mengaku beriman kepada Allah harus punya sifat minimal, ada 5 sifat minimal niku. Nopo sifat yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Lek disebut nama Allah nu gemeter atine manai. Muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya niki sebagai bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang ingin melakukan perbuatan dosa, kemudian ia teringat Allah, atau ada yang mengikatnya dengan mengatakan bertakwalah Anda kepada Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Ya, rasa takut, punya rasa takut ketika mau melakukannya. Ini yang pertama. Kemudian sifat orang beriman yang kedua adalah adanya tambahan iman ketika ayat Al-Qur'an dibacakan. Saat sampune Ramadan tasik ngaji nggih. Ibu-ibu, alhamdulillah. Pinten juz dinten? Oh kata juse, juz apokat, juz apel ngoten. Sanes niku. Maksudnya Al-Qur'an. Nggih, 1 juz wonten. Alhamdulillah, lebih kados nggih. Jadi adanya tambahan keimanan ketika ayat Al-Qur'an dibacakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Ya, karena membaca ayat Al-Qur'an. Ini surat Al-Anfal. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Qur'an dibaca, baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Jadi piyambake dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud
untuk membacakan Al-Quran. Lantas Ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan untukmu? Jadi kaget Ibnu Mas'ud, kok saya yang disuruh baca Quran padahal Al-Quran ini diturunkan ke panjenengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh aku senang dengan mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Jadi bahkan Rasulullah pun yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, ternyata beliau niku senang ketika mendengar bacaan Al-Quran. Senang. Dalam surah An-Nisa, Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa tatkala sampai pada ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang artosipun, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti. Jadi dia kafir nanti bagaimana? Apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Jadi seakan-akan ini ketika ayat ini dibaca, tanggung jawab Nabi ini seakan-akan besar. Soalnya nanti dijadikan sebagai saksi apakah ini umatmu atau bukan. Maka Nabi mengatakan cukup. Ya, cukup. Maksudnya tidak usah dibaca terus. Wis gak kuat Nabi. Ternyata Nabi bercucuran air matanya. Ya. Nabi nangis. Jadi pada potongan ayat kedua surat Al-Anfal di atas menjadi dalil bahwa rasa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dalam kaidah Ahlus Sunnah, ya, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang iman seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi seperti itu. Kisah dari Ibnu Mas'ud di atas niku merupakan betapa lembutnya hati Rasulullah. Ketika Al-Quran dibaca, beliau terenyuh dan menangis. Kemudian yang ketiga adalah sifat orang beriman itu tawakal hanya kepada Allah. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kapan hari saya ada pasien dari daerah Balung. Beliau ini bapaknya merupakan pembuka lahan, ya, kaplingan. Tapi diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dari usaha ayam ini dan itu dan lain sebagainya, sampai pernah kerugian 6 miliar. Jenengan semerap arto 6 miliar Bu. Nggih Bu. Nate ningali mboten? Teng TV nggih, triliun niku TV. Wow. Nate nyekel dereng? Oh dereng. Tulisane tok nggih saged nyekel nggih. Nggih. Lah nggih. Jadi sampai segitu, wah akhirnya bingung kados wong tiyang mboten waras ngono. Tangi bingung ya. Ya kemudian dia terus bangun pada tahun 2022 ya semasa Covid ya. Beliau buka kaplingan, tidak punya uang ya. Dia DP 50 juta, kaplingannya itu sisanya setelah laku 3 bulan kemudian katanya. Dan pada waktu itu dia sudah mulai pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Segala yang diusahakan dia pasrah kepada Allah. Dan alhamdulillah dalam jangka sebelum 3 bulan bisa menyelesaikan kaplingan itu tanggungannya kepada pemiliknya. Dan begitu seterusnya yang dia lakukan. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sisi lain ada keluarganya yang sakit, kemudian beliau setiap Jumat niku membuka
makan gratis. Siapapun yang mau makan hari Jumat gratis. Dan alhamdulillah ada salah satu anggota keluarganya yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Ya, seperti itu. Dawu mardokum bis shadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Dan kita pun sami nggih, tanggal iki insyaallah makan gratis nggih. Wonten sing ditarik oleh Pak Parni jenengan, wonten kan? Ya alhamdulillah. Nah, ini termasuk dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Tawakal hanya kepada Allah. Ya, kita pun mau keluar dari rumah doanya bismillahi tawakkaltu alallah, tawakal. Ya. Walaupun cuma jalan kaki ke sini tawakal kepada Allah. Walaupun cuma naik sepeda motor tawakal kepada Allah. Walaupun cuma naik kendaraan apapun kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Lah inilah yang harus kita biasakan. Nun saya biasa mbah-mbah kan lek anak mulai pikirannya mulai double nggih. Anakku besok kaya apa, putuku besok kaya apa nggih. Ya mulai sakniki pasrah kepada Allah. Ya, putune sakit mikir nemen akhirnya melok sakit pisan nih. Wonten sing ngoten nggih. Nggih wonten nggih. Tapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Ya. Kemudian selanjutnya sifat orang beriman itu adalah mendirikan salat. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Ini ku sifatnya orang beriman. Tidak ada orang mengaku beriman tapi enggak sholat itu sanes beriman. Ini ku bermain bukan beriman. Yeah. Jadi banyak yang menunjukkan ayat bahwa orang beriman itu tidak lali sholatnya. Allahu Akbar. Sesibuk apapun dia berusaha untuk mendirikan sholat. Sepenting apapun pejabat yang datang ketika waktu sholat tetap sholat, karena yang lebih tinggi maha tinggi niku sinten Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi bergegas menuju sholat. Kalau kita kelak, yeah, kalau Pak di akhirat pengen cepat masuk surga napa mboten? Pengen. Yeah. Pengen disi'i napa mboten? Pengen. Lah begitu juga ketika mendengar waktu sholat. Kalau kita pengen masuk surga lebih awal, ya dirikan sholatnya juga lebih awal. Kalau mendirikan sholatnya akhir-akhir, jangan berharap bisa masuk surga lebih awal. Asar kali maghrib, akhirnya sarib. Ya. Sarib, ya. Asar maghrib gandeng. Apa? Oh, kalau dhuhur asar maghrib terakhir tuh sarib. Ya. Kalau subuh terakhir sudul sarib. Ya. Jadi ngoten. Kalau pengin masuk surga lebih awal nggih, ketaatan kepada Allah lebih awal. Niku sifat orang beriman. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah senang berinfak. Nggih. Sifat orang beriman itu apa? Senang berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Niku sifatnya orang beriman. Infak niku memang berat, sedekah itu memang berat, tapi niku adalah celengan kita di akhirat. Bahkan ketika seseorang sedih, gundah gulana, sumpek, kurang bahagia, niku dianjurkan berinfak, bersedekah kepada yang tidak mampu. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Ada seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya, kehilangan suaminya. Dia sebatang kara, sampai keluar rumah sumpek, tidak tahu harus kemana dia. Sumpek seakan-akan mau bunuh diri. Kemudian dia pulang dari perjalanan ke rumahnya. Ketika pulang niku ada kucing yang ikut ke dia. Buntut melok teng griyane, buntut sampai ke dalam rumah ikut dia. Kemudian dia bingung harus diapakan kucingnya itu. Ternyata kucingnya itu ngeong-ngeong, lapar. Kemudian kucingnya oleh ibu ini diambilkan makanan,
Dan ketika si ibu ini ngasih makanan pada kucing, tiba-tiba dia bisa tersenyum. Sebelumnya sulit tersenyum. Oh, kok iso nguyu aku? Kok malah seneng hatiku? Kok malah bunga? Kok malah seneng ketika sudah ngasih makan kucing? Akhirnya yang terjadi, dia berusaha membahagiakan dirinya dengan ikut dalam barisan bakti sosial kepada masyarakat. Sehingga pada waktu itu setelah pelajaran dari kucing, hidupnya sudah bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ngasih makan, ngasih ini, ngasih itu dan lain sebagainya. Bergerak dalam bidang sosial. Lah itulah orang-orang beriman pun juga dituntut untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dahulu tanpa ada yang berkorban tidak mungkin bisa perjuangan merdeka sampai saat ini. Seandainya nenek moyang kita dulu pelit, naudzubillah min dzalik, mau perang pasukan tentaranya nggak dikasih makan, nggak mungkin bisa berperang, nggak mungkin senjatanya bisa membunuh para penjajah kalau nggak ditambah amunisinya. Itu semua dari perjuangan infak fisabilillah. Lu apakah sekarang masih dibutuhkan? Ya, sangat dibutuhkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tetangga kita, dalam dakwah kita pun tetap dibutuhkan perjuangan pengorbanan. Sebelum jadi korban kita berjuang dahulu. Perkara sudah berjuang, ada musuh masuk, kemudian kita bertarung di sana, lah sudah itu Allah yang ngatur semuanya. Jadi seperti itu. Itu dituntut orang beriman itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nggih, napa wau sifat-sifat orang beriman? Yang pertama, ya memiliki rasa takut dalam hatinya. Yang kedua, ya adanya tambahan keimanan ketika Al-Qur'an dibacakan. Kemudian yang ketiga, hanya tawakal kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, senang berinfak. Semoga kita ditambahkan keimanan oleh Allah dalam hati kita. Dan perlu diketahui bahwasanya orang beriman itu tidak pernah puas dengan kebaikan. Kalau orang yang merasa puas dengan kebaikan, perlu dipertanyakan keimanannya. Maksudnya ngeten, ketika dia sudah berbuat baik, jangan merasa baik. Justru ya Allah, saya masih kurang baik. Jika dia sudah beribadah kepada Allah mungkin dengan perjuangan, jangan menganggap ibadah kita sudah bagus di hadapan Allah. Tetapi kita berusaha memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Jangan merasa baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, jangan merasa baik. Terus berbuat baik agar amal ibadah kita semakin banyak, ya. Semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.